Idol-idol yang disebut di usia belia bisa kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi dengan anak sebayanya. Hal ini dikarenakan jam kerja yang menuntut untuk mereka untuk bekerja setiap harinya, serta mental para idol yang masih belum stabil. Para pembenci atau haters biasanya kerap mencari-cari kesalahan. Tekanan ini sangat berisiko bagi kesehatan mental mereka, terutama karena tuntutan untuk selalu terlihat sempurna di mata publik. Menghadapi kritik keras di usia belia bisa berdampak negatif pada perkembangan psikologis mereka. Hal yang dirasakan idol yang masih di bawah umur mungkin awal-awal akan senang karena keterima, tapi ketika lama-kelamaan setelah merasakan dunia perkikopan akan merasa sedih dan menderita karena bully dan netizen atau haters. Karena mental yang belum stabil sehingga masih sangat sulit untuk menanggapi hal tersebut. Dan adanya kecerobohan saat menanggapi. Kita mengambil contoh dari kasus Lee Seung-gi, artis multitalenta yang sangat terkenal di Korea Selatan, menjalani debutnya pada tahun 2004 ketika ia masih berusia 17 tahun. Lee Seung-gi mulai berselisih dengan mantan agensinya Hook Entertainment. Pada bulan Desember 2022 dengan mengklaim bahwa perusahaan tersebut telah gagal membayarnya sesuai dengan pendapatan yang dia peroleh. Ia telah menjadi penyanyi populer sejak debutnya pada tahun 2004 dan telah merilis total 137 lagu selama 18 terakhir. Namun, baru-baru ini diketahui oleh publik bahwa dia belum menerima pembayaran apapun. Silahkan. Seluruh hal yang kalian takutkan itu datang dari proses operasionalisasi perusahaan yang buruk. Jelaskan kenapa itu eksklusif pada hal-hal yang pada menyesali tindakan agensi untuk mendebutkan. Baik, terima kasih. Karena anak yang masih di bawah usia dini itu terkadang emosinya belum stabil, dan ketika dia menghadapi suatu pemulihan atau pemulihan dari haters, dia akan tentunya merasa sedih dan karena mentalnya belum stabil. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih pembicara pertama dari tim pemerintah. Untuk melanjutkan debatnya, saya undang pembicara pertama dari tim oposisi. Here. Oh ya, untuk mic-nya itu sudah ada di sana, dan pakai mic yang di podium. Pakai mic tangan yang ada di tes keberadaan suara saya kedengaran dengan jelas. Baik, saya akan mulai speech saya dalam 3, 2, 1. Dewan, mari kita lihat bagaimana ketakutan dari pihak proposisi mengenai jam kerja yang terus menuntut mereka untuk bekerja setiap hari, dan juga haters yang terus menuntut mereka untuk selalu sempurna, sehingga ketakutan mereka akan mental dari sang anak ini akan terganggu pada akhirnya, Dewan. Dan juga ketakutan mereka mengenai Lee Seung-gi, idol yang mereka sudah sebutkan sebelumnya dari proposisi, karena
mereka tuh takut, usia ini masih kecil, mentalnya tuh belum stabil, sehingga nanti jika dihadapkan dengan dunia nyata, itu dia menjadi drop dan burnout dan menghadapi kejamnya dunia. Tapi mari kita lihat Dewan, bagaimana Lee Seol-gi yang sudah dipaksa sedari kecil, bagaimana dia sudah dilatih dari agensinya sedemikian mungkin, semaksimal mungkin, toh pada akhirnya ketika dia sudah bertumbuh dan berkembang dia dewasa, dia bisa bersaing di dunia nyata dan menghasilkan banyak album yang seperti sudah dikatakan, sehingga hal ini tuh bukan menjadi sebuah ketakutan, bukan? Ini merupakan sebuah motivasi Dewan, sehingga ini tuh gak perlu ditakuti dari pihak komposisi sendiri. Terus mengenai jam kerjaan menuntut dan haters juga, itu akan aku jelasin di argumenku. Baik, di dunia oposisi, di sini kami menginginkan agensi yang dimana konsep diterapkan bagi anak-anak sesuai dengan umur mereka, pakaian mereka, serta koreografi mereka yang diberikan oleh agensi itu gak akan melewati batasan umur mereka. Dan ini tuh mampu membuat mereka tuh bisa aman dan nyaman untuk terus berada di agensi itu. Serta keinginan anak-anak ini yang ketika besarnya mereka bercita-cita menjadi seperti Lisa Blackpink ataupun Taehyung BTS itu bisa tercapai, Dewan. Karena melalui agensi ini mereka juga bisa mampu mendapatkan popularitas di masa depan sehingga keinginan dari sang anak kecil ini bisa tercapai. Masuk ke dalam argumentasi kenapa hal ini tuh gak perlu disesali dan merupakan agensi menjadi hal yang eksklusif di sisi kami. Satu, ini merupakan bentuk aktualisasi dari seorang anak kecil. Layering A, tolong sadar Dewan bahwa ini tuh merupakan bentuk pengembangan bakat dan minat dari seorang anak. Seorang anak yang sudah memiliki bibit bakat seperti dance ataupun nyanyi dari kecil, mereka tuh butuh tempat khusus untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki agar bakat ini bisa lebih maksimal untuk ditampilkan. Maka agensi hiburan industri ini akan menjadi salah satu hal yang solutif dalam menangani permasalahan ini. Karena disinilah mereka tuh diajar gimana sih caranya tampilin performance yang terbaik dan maksimal sedari ini. Oke, baik. Jika nantinya proposisi mengatakan apa sih bedanya dengan les ataupun belajar otodidak, atau sama-sama bisa untuk improve skills kita, baik langsung aja korespon dengan dua hal. Satu, pembelajaran diberikan itu aja udah jauh beda. Agensi ini sudah difasilitasi, bukan eksploitasi anak. Mulai dari personal coach yang udah difasilitasi, latihan lebih detail, bahkan dari setiap gerakan yang diberikan kepada para trainee itu harus unik dan juga mereka diberikan gerakan yang kompak, dan apabila ada kesalahan mereka tinggal langsung kritik aja dari situ, sehingga mereka tuh sudah dilatih dari sini untuk tampil yang maksimal ketika dihadapkan dengan kejamnya dunia saat mereka jadi idol nantinya, Dewan. Apa berbeda dengan les? Memang benar, les itu ada professional coach juga. Tapi kita lihat kalau misalnya cuma sekedar les, professional coach itu mereka rata-rata biasanya cuma mau keuntungan aja. Yang dimana hasil yang ditampil itu belum tentu semaksimal ketika berada di agensi. Karena apa? Agensi itu menuntut tentang profesionalitas dan harus maksimal. Ya, terima kasih. Dan juga berbeda dengan otodidak yang mereka tuh cuma sekedar nonton video dari YouTube atau media sosial lainnya, tapi pastinya hasilnya gak maksimal. Kenapa, Dewan? Karena kita harus sadar bahwa di sini kita sedang mengajarkan anak-anak kecil yang di bawah umur, di mana mereka tuh masih butuh pendampingan secara langsung bukan melalui media perantara. Karena gimana? Karena mereka tuh masih sulit untuk memahami setiap gerakan dan juga nyanyian hanya sekedar melihat media sosial aja. Dua, agensi terikat dengan institusi yang dimana hal ini tuh membuat agensi jauh lebih eksklusif ketimbang sekedar les ataupun pembelajaran yang dipelajari secara otodidak. Di agensi itu ada relasi, Dewan. Apabila di agensi itu ada relasi, misalnya seperti di agensi-agensi terkenal kita tahu bersama-sama seperti SM Entertainment, Big Hit ataupun YG, itu mereka didukung oleh para sponsor ini tuh misalnya seperti investor ataupun masyarakat yang memang interest dengan agensi itu, fans misalnya, atau misalnya fans yang memang tertarik dengan agensi ini, atau fans yang memang tertarik dengan apa sih yang idol ini bakal tujukan. Dan ketika suatu saat nanti didebutkan, meskipun mereka tuh masih di bawah umur, tentunya mereka bakalan ada jaminan kerja yang jauh lebih baik. Sehingga nantinya anak-anak yang bertumbuh ini, mereka tuh gak perlu merasakan khawatir dalam mencari pekerjaan. Apalagi di status quo-nya, negara-negara di Asia Timur tuh sulit untuk mencari pekerjaan. Mengapa? Karena akan ada banyak kompetitor, sehingga ketika mereka sudah di sejak ini, mereka tuh gak perlu pusing-pusing lagi cari pekerjaan. Oke, kenapa aku bilang kalau yang agensi yang untuk orang dewasa itu belum terlalu bisa untuk mencari pekerjaan? Kenapa? Karena ketika agensi mendebutkan orang yang sudah dewasa, tentunya bahkan aja ada kompetitor lainnya. Berbeda dengan didebutkan sejak usia dini, karena para kompetitor yang umurnya masih belum legal misalnya, itu
mereka masih minim di dunia industri, sehingga mereka tuh bakalan lebih dilirik oleh para industri seperti misalnya anak-anak kecil yang sudah diributkan, mereka besarnya akan menjadi artis atau mereka bakal menjadi bintang iklan dan masih banyak lagi Dewan. Ini tuh sangat menguntungkan anak-anak sehingga anak-anak itu keinginan anak-anak itu bakalan tercapai. Oke, layering B, mari kita bahas mengenai moralitas yang menjadi ketakutan terbesar dari pihak proposisi. Kami sadar kita sudah membicarakan anak yang di bawah umur, mentalnya masih belum stabil, mereka tuh belum bisa mengatur emosional mereka tuh masih denial. Maka di sini kami hadir, kami memberikan bantuan bimbingan dari orang tua, keluarga, bahkan agensinya Dewan. Di agensi ini akan ada professional coach. Balik lagi udah menjelaskan professional coach yang bakal mendampingi mereka, posisikan mereka sebagai orang tua, kakak, bahkan teman sebaya mereka. Karena di sini mereka udah kategori profesional. Dan juga ini tuh bakalan lebih baik di sisi kami karena tetap akan ada bantuan dari dukungan dari keluarga untuk menemani anak kecil ini. Berbeda dengan agensi yang hanya menyebutkan orang-orang yang sudah dewasa. Karena di sini kita membahas tentang agensi cilik yang menyebutkan anak-anak di bawah umur, tentunya ada regulasi-regulasi yang mendalam terkait konsep autonomy. Oke, baru kita akan proposisi itu akan adanya haters yang memicu stres bagi anak-anak yang masih di bawah ini. Ada 3 respon. 1, dukungan dari keluarga, agensi, bahkan dari teman-teman terdekat yang udah aku jelaskan sebelumnya. 2, anak-anak yang dinaungi oleh agensi bakalan ada restriction yang berlaku bagi mereka, sehingga agensi akan melarang mereka untuk membaca komen dan membatasi penggunaan HP mereka. 3, akan ada edukasi kalau saya ketikannya setajam mata pisau itu gak bakal seberguna itu karena lebih penting untuk improvement skills daripada hanya membaca haters selalu berlalu dalam kesedihan. Dan juga di sini kami mau konsep sesuai dengan batasan umur seperti pingpong dengan baby shark kita bersama-sama itu merupakan hubungan representatif untuk anak kepada anak-anak, anjing dan macam-macam. Bangga berdiri di oposisi. Tadi pembicara pertama dari tim oposisi spend 7 minutes and 25 seconds to continue. We welcome tim pembicara kedua dari tim pemerintah. Here. Baik, sebelum saya memulai speech saya, preferensi doa saya, silakan bersuara saja, namun tolong jangan terlalu ribut dan jangan mengganggu suasana perdebatan. Saya akan memulai perdebatan ini dari 3, 2, 1. Teman-teman sekalian dan Dewan, mari kita sadarilah, posisi kita kali ini adalah posisi aktor, di mana aktornya ini adalah anak-anak di bawah umur. Namun sebelum dari itu, mari kita framing seperti apa terlebih dahulu agensi-agensi ini. Oke, mereka tadi mengatakan kalau agensi ini memfasilitasi anak-anak ini. Ini lucu Dewan Juri terhormat. Oke, difasilitasi itu membutuhkan uang. Anda tahu tujuan apa sebenarnya dari agensi-agensi ini? Mereka hanya ingin menghasilkan uang. Mereka mencari popularitas. Bayangkan kalau mereka bilang anak-anak ini difasilitasi, oke, difasilitasi, tapi pada akhirnya tujuan agensi itu hanyalah uang. Mereka mengeksploitasi anak-anak ini. 1, mengapa saya mengatakan demikian? Mari kita lihat analisisnya. Banyak sekali fan service anak-anak di bawah umur dikasih pakaian-pakaian yang terbuka. Tentu ini akan mendapatkan banyak dampak negatif yang akan saya jelaskan di argumen saya. Namun sebelum dari itu saya merebutkan beberapa argumen yang telah dibawakan oleh pihak oposisi. 1, aktor yang kamu sebut sukses itu 1 banding berapa? Saya sudah melihat banyak sekali agensi-agensi konek itu yang gagal pada akhirnya. Oke, kalau ada yang sukses, tapi peluangnya mereka tidak melihat peluang kesuksesan dari yang mereka sebutkan. 2, kalau mereka mengatakan ini bisa jadi pengembangan minat dan bakat di sisi kami menolak dengan tegas. Mengapa demikian? 1, karena seperti tadi saya jelaskan, tujuan ini hanya untuk mencari popularitas, di mana bahkan banyaknya eksploitasi anak, di mana adanya fan service yang mereka keluhkan. Hanya tujuan pada akhirnya hanyalah uang dan adanya yang bisa dilakukan pada pelatihan minat dan bakat ini. Contohnya HES adalah UKM yang bisa melatih bakat kita dalam berbahasa Inggris. 1, 2, ketika misalnya Anda mengatakan oke, mereka dilatih untuk acting, adanya UKM theater misalnya, adanya UKM yang tidak memberikan media pressure kepada anak-anak ini. Kenapa saya mengatakan media itu belum
saja untuk anak-anak ini. Mari kita lihat status quo di negara Korea dan bahkan di negara tercinta kita, Indonesia. Di mana ketika aktor-aktor ini melakukan kesalahan misalnya di internet, mereka melakukan kesalahan misalnya di media, mereka akan dibully habis-habisan, mereka akan dihujat habis-habisan. Banyak sekali aktor-aktor ini akhirnya mereka akan bunuh diri. Itu adalah salah satu contoh kasus yang saya lihat beberapa berita lalu di Korea. Maka dari itu saya ingin menghindari hal ini. Lalu kalau mereka mengglorifikasi hal ini, maka misalnya atau tidak, seperti saya jelaskan tadi, banyaknya cara lain untuk melatih minat dan bakat. Oke, masuk sesi argumen saya. Satu, anak di bawah umur itu sekali lagi belum memiliki kapasitas yang baik. Mereka tidak tahu apa tujuan mereka. Mereka itu masih mencari jati diri. Lalu mengapa pada akhirnya menurut saya ini itu sangat tidak efektif? Pertama, mari kita lihat, semua agensi di Korea itu membutuhkan tanda tangan kontrak. Bayangkan teman-teman sekalian, bayangkan Dewan Juri Terhormat, ketika anak aktor ini yang masih sangat cilik dipaksa untuk tanda tangan kontrak hanya untuk eksploitasi. Bahkan anak-anak ini sudah tidak bisa keluar dari agensi mereka. Ini seperti misalnya saya sebagai orang tua, saya mengizinkan misalnya kalau mereka di sisi mereka mengatakan, loh itu kan kebebasannya anak-anak, itu kan kebebasan mereka. Ini sama saja misalnya saya mengizinkan anak saya untuk misalnya bekerja paruh waktu misalnya, padahal umur mereka masih sangat tinggi. Atau misalnya saya mengizinkan anak saya untuk menikah misalnya karena hanya untuk alasan kebebasan. Maka dari itu di sisi kami sangat mendukung mosi ini untuk menyesali. Lalu yang kedua, pada akhirnya aktor-aktor ini hanya akan menjadi eksploitasi visual, hanya menjual diri mereka, hanya memberikan fan service misalnya. Kedua, argumen yang kedua saya akan melanjutkan. Seperti yang saya katakan tadi, tujuan agensi itu hanyalah uang pada akhirnya. Mereka cenderung tidak memikirkan kesehatan mental. Mereka cenderung tidak memikirkan bagaimana dampak-dampak psikologis yang dapat terjadi. Ini sama saja seperti kita mendukung kapitalisme. Lalu, pada tujuan mereka itu cenderung menjual anak-anak ini. Bayangkan, anak-anak di bawah umur dipaksa untuk berpakaian, dipaksa untuk diet. Ini realistis teman-teman, dan ini memang terjadi. Aktor-aktor di sana dipaksa untuk diet, dipaksa untuk menahan makanan-makanannya. Pada akhirnya mereka hanya dijadikan alat untuk menghasilkan uang. Lalu mengapa ini sangat-sangat dapat berdampak? Satu, mari kita lihat. Bayangkan mereka belum bisa menjaga diri mereka. Menurut saya ini adalah dosa yang pihak oposisi bisa lakukan karena anak-anak itu belum bisa menjaga. Bayangkan misalnya anak-anak ini mau ke mall misalnya, mau pergi makan sama teman-teman mereka misalnya, adanya pedofilia, adanya fans-fans asai. Misalnya bayangkan kalau misalnya anak-anak ini diincar oleh orang-orang seperti ini akan sangat berbahaya, bukan? Maka dari itu kami dari pihak pemerintah sangat-sangat menyayangkan bila pihak oposisi menyetujui perdebatan hari ini. Lalu terima kasih, glorifikasi seksual pada anak itu akan terjadi. Aktor-aktor ini akan dipaksa untuk melakukan media secara nasional ataupun internasional bahkan, dan pada akhirnya akan tercipta obsesi yang berlebihan pada anak-anak ini. Kami itu bukan anti hiburan Dewan Juri Terhormat. Catat ini, kami bukan anti hiburan. Kami hanya anti sistem yang akan merugikan anak ini di kemudian hari. Oke, memang kalau misalnya pihak oposisi sekali lagi bilang ada yang sukses, namun itu peluangnya 1/100. Lalu yang kedua, dampak-dampaknya ini sangat berpengaruh pada anak-anak ini. Mengapa saya mengatakan? Lalu apa buktinya? Satu, status negara Korea bahkan itu sudah membatasi hal ini. Ini membuktikan bahwa dampak negatif yang terjadi pada anak-anak itu memang realistis. Dan pada akhirnya urgensinya itu sangat jelas. Anak-anak ini akan dieksploitasi. Anak-anak ini bahkan tidak dapat keluar lagi Dewan Juri. Ketika sudah mereka memasuki agensi ini, mereka sudah tidak dapat keluar. Seperti yang saya katakan tadi, ada tanda tangan kontrak. Oke, baik, silakan instruksinya. Kenapa mental health cuma ada dari mental? Kalau misalnya mereka kena bully di teman-temannya sekolah, apakah mereka nggak bakal kena mental health juga? Oke, Dewan Juri Terhormat. Pertama, saya tadi mendengar dengan jelas dari pihak oposisi bahwa adanya peluang pembulian dari mosi ini. Oke, memang betul adanya pembulian, tapi peluangnya itu terjadi ketika misalnya di sekolah memang ada kemungkinan. Namun ketika misalnya Anda memasukkan anak-anak ini ke agensi, peluangnya itu akan tambah sangat besar. Kenapa? Karena sosial media itu menurut saya sudah sangat-sangat kejam pada era ini, di mana kesalahan sedikit saja itu bisa mendapatkan faktor bulian yang sangat
kejam, bukan baik dari pihak internasional. Maka dari itu kami layak untuk menang. Terima kasih. Oke, pembicara kedua dari tim pemerintah spend 7 minutes and 5 seconds to continue. Let's welcome pembicara kedua dari tim oposisi. Here. Cek, oke. 3, 2, 1. Semua kasus yang dijelaskan oleh tim pemerintah adalah operasionalisasi yang buruk dari kegagalan agensi hiburan untuk menyesuaikan demand ke anak-anak di usia mereka dan proses debuting mereka. Beban mereka nggak terjawab sama sekali untuk jelasin kenapa mekanisme oposisi nggak bisa jalan. Makanya mereka udah kalah sedari awal. Kalau ini ada di aura, nggak bisa diterima, udah di whip berarti. Oposisi akan menang pakai 2 matriks. 1, kita akan buktiin seluruh kekhawatiran dari tim pemerintah itu udah terakomodasi dengan sangat amat baik di status quo. Yang kedua, kita akan buktiin seberapa eksklusif manfaat yang didapatkan dari mendebutkan anak yang masih di bawah umur, aktualisasi diri, representasi media, sampai jelasin di instansi. Tapi sebelumnya, mari klarifikasi dulu, bagaimana sih proses agensi hiburan itu memperlakukan anak-anak di industri ini. Kita jelasin, anak-anak seperti apa, yang di bawah umur itu kayak gimana. Kalau kalian bayangnya adalah 5 tahun ke atas, well, ada spektrumnya. 1, anak-anak yang dijadikan girl band di umur 11 sampai 18 tahun misalnya. Artinya di tahap ini, mereka sudah secara aktif punya kesadaran, bisa memperlihatkan apa yang sebenarnya mereka rasakan dan bisa mengkomunikasikan hal tersebut. Misalnya ketika mereka nggak nyaman dengan jam kerja yang terlalu banyak, jam latihan yang sangat-sangat eksplisit, mereka kelihatan overwork, kelelahan, dan yada-yada. Bahkan, kalaupun kalian takut mereka nggak bisa melapor karena ada ketimpangan power, kita bilang di sini, agensi punya insentif internal untuk memastikan bahwa talent mereka yang di bawah umur ini nggak overwork, nggak kelelahan, dan nggak kecapean. Karena ketika mereka sudah di tahap jenuh, mereka dan sudah di tahap tidak nyaman, mereka simply nggak bisa kerja lagi, teman-teman semua. Mereka nggak mau dipaksa ngedance lagi karena mereka udah capek. Jadi perusahaan nggak bisa dapat keuntungan dari performance mereka yang udah sangat jelek. Makanya perusahaan pasti akan mau untuk memaksimalkan cara mereka men-treat talent-talentnya mereka. Tapi kalaupun mereka mau bahas anak-anak yang umurnya 5-10 tahun yang didebutkan jadi aktor atau aktris atau bintang iklan sekalipun, kami jelasin bahwa mereka tuh lebih khusus lagi penanganannya. Karena mood anak-anak itu bisa berubah sangat drastis. Artinya perusahaan, produser, dan semua jajaran mereka itu akan sangat butuh effort untuk membujuk anak-anak itu, diberi ruang aman dan nyaman, makanan yang mereka suka atau permainan yang mereka suka. Ini ilustrasinya kayak gini, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau lihat anak-anak yang mau dipaksa untuk jadi bintang iklan, mereka tuh pasti diajak main dulu untuk supaya moodnya bagus. Jadi artinya perlakuannya akan selalu baik kepada anak-anak ini, karena kalau mereka simply jahat dan galak, ya mereka gak mau kerja. Ya udah simply kayak gitu. Apa kesimpulan dari analisis ini? Akan selalu ada upaya untuk menyesuaikan kepada kebutuhan anak-anak dan perusahaannya. Tapi kalau tim pemerintah bilang, mereka kan sangat takut ada ketimpangan kekuatan antara agensi dan talent. Kita punya mekanisme check and balance yang sangat amat kuat di status quo. Kita buktiin bahwa perusahaan sangat menggantungkan karir dan berkepanjangannya untuk pada reputasi yang baik. Karena sponsorship, dukungan fans untuk beli merchandise dan yada-yada itu semua didapatkan ketika kau punya reputasi yang baik. Kalau kau eksploitatif kepada anak-anak talentmu, ya simply kau gak bakal didukung dan kau bakal di cancel sama seluruh masyarakat di Asia Timur. Jadi ya udah, mereka punya internal check and balance. Tapi yang kedua, ayo bahas soal mental health dan haters yang Kevin bilang tadi. Kalau ketakutan mereka anak-anak jadi takut dibully, mereka harus jelasin dulu kenapa ini signifikan didapatkan kalau kamu jadi artis. Mereka bilang kayak karena ini lebih masif. Saya akan jelaskan karena masifnya tadi, upaya dari perusahaan, upaya dari
stakeholder untuk memastikan bahwa mental health dari talent ini akan semakin besar. Gini, kalau mereka, saya jelasin, kalau bahkan ketika mereka gak debut menjadi artis pun, mereka tetap bisa kena mental health. Mereka bisa dibenci teman-temannya, mereka bisa dibully di sekolah, di lingkungan rumahnya, bahkan orang tua mereka bisa jadi sumber mental health mereka. Tapi apa yang lebih baik dari sisi kita ialah upaya dari eksternal untuk menjaga mental health anak-anak yang ingin diributkan. Perusahaan mau banget untuk punya anak-anak yang bisa dijadikan ladang profit. Betul sekali. Exactly. Agensi punya staf khusus untuk menangani ini. Yang kedua, saya nggak ngerti kenapa mereka nggak dengar sama sekali mekanisme yang dibawa sama staf tadi tentang restriction untuk baca komen. Yang kedua, tentang banyaknya ya mekanisme dari perusahaan. Tapi kalaupun kita juga punya orang tua yang bisa kayak meluruskan mindset ini, fansnya bantu jadi counterbalance juga. Jadi kayak kalau misalnya mereka punya haters, mereka sih bisa dibilangin kayak, oh ini berarti kamu udah populer makanya kamu punya haters. Jadi ada mindset yang diluruskan, jadi mereka bisa perceive itu sebagai suatu kesuksesan. Ini gak akan dipercaya sebagai bully juga sama sekali, tetap aman di sisi kami. Tapi dua, untuk tanda tangan konsen, anak-anak juga tanda tangan konsen teman-teman. Yang tanda tangan itu orang tua. Makanya kalau mereka mau harm mereka jalan, mereka harus buktiin kenapa orang tua punya intensi yang besar untuk mencelakai anaknya masuk di agensi. Saya rasa orang tua juga nggak punya intensi sama sekali seperti itu. Kami jelasin bahwa orang tua justru mau yang terbaik sama anaknya. Kalau misalnya anaknya mereka cenderung akan kena eksploitasi, mereka juga mau tanda tangan kontrak. Jelasin kenapa mereka mau, baru bisa harm di jalan. Tapi oke, ekstensi. Dua hal. Satu, justru karena presidensi dari seluruh artis-artis yang gagal dilindungi sama agensi, sekarang semakin masif bahwa orang-orang ingin untuk industri Korea, industri dari entertainment ini semakin bagus jalannya, makanya semakin kuat mekanisme check and balance dan masyarakat yang untuk call out ketika ada hal-hal yang seperti ini. Tapi yang kedua, apa sih yang paling penting di sini? Yaitu representasi media yang lebih beragam. Apa urgensinya? Kalau kita nggak kasih representasi media tentang anak-anak, anak-anak punya alternatif lain status quo yaitu nonton lirik-lirik yang lebih vulgar, nonton artis-artis yang lebih pakai pakaian yang terbuka, mereka akan lebih terabsorpsi dengan hal-hal yang buruk tersebut. Itu alternatif yang berjalan kalau mereka mau menyesali ini dan nggak mau biarkan anak-anak itu punya ruang untuk jadi representasi. Saya kalau jadi anak-anak, saya menonton artis-artis yang anak-anak juga. Jadi setidaknya di sisi kita allow akses tersebut akan terjadi. Karena di sisi mereka alternatif itu jahat banget. Kalau kalian takut itu semua terjadi, kalian nggak bisa. Kalau kalian takut itu semua terjadi, kalian harus dukung tim oposisi. Oke, pembicara kedua dari tim oposisi spend 6 minutes and 48 seconds to continue. Let's welcome pembicara ketiga dari tim pemerintah. Here. Berikan saya waktu untuk mengatur kertas terlebih dahulu. Referensi instruksi, langsung aja bilang instruksi. Untuk engaging saya sangat menyarankan untuk ada instruksi. Kalau nggak saya balas itu artinya instruksi saya tolak. Oke, memulai pidato dalam 3, 2, 1. Kasus oposisi adalah kasus hayalan yang gak nampak tanah. Fakta bahwa Twice kerja overwork dari usia mereka belasan tahun hingga saat ini adalah bukti bahwa eksploitasi itu nyata. Tapi kita bahas industri Asia. Industri yang mereka bahas adalah industri yang ideal. Kita bahas industri Asia yang sangat kapitalistik, di mana mereka akan sangat berjuang untuk bersaing dengan satu sama lain. Itu artinya untuk bersaing dengan artis-artis lainnya yang tiap hari debut, mereka butuh untuk selalu mengeluarkan hal-hal yang baru. Salah satu hal mengeluarkan hal yang baru adalah dengan terus mengeluarkan produk-produk baru. Itu artinya setiap artis di Asia Timur, di K-pop, di J-pop itu dipaksa untuk keluar merchandise, untuk keluar variety show, untuk keluar lagu-lagu baru, ikut dalam brand ambassador. Itu artinya bahkan ketika mereka tidak mau pun, mereka harus terpaksa untuk mengikuti demand pasar. Ini yang dilupakan oleh tim oposisi. Tapi sebelum itu, masuk ke beberapa rebuttal. Satu, ketika mereka bilang kalau misalnya ada premis yang mereka katakan soal keadaan mereka
pembatasan. 3 respon untuk ini. Tidak, ini gak bakal terjadi. Devlin udah jelasin bagaimana status quo agensi yang sangat eksploitatif. Mereka perlu bersaing satu sama lain. Ada ribuan agensi yang terus, ada ribuan idol K-pop yang bahkan kita gak bakal tahu namanya siapa, secret number yang kita gak tahu dari agensi mana yang muncul. Sehingga agensi akan eksploitatif dengan cari uang. Jadi mereka akan ikuti pasar sehingga gak bakal ada pembatasan. Fakta bahwa di Gen 2 K-pop itu terkenal dengan seksi summer. Bahkan ketika mereka debut, Miss A debut dengan usia mereka yang masih 17 tahun, harus debut dengan ya seksi summer yang bahkan itu masih usia mereka masih di bawah umur. Tapi 2, kalaupun sesuai usia akan ada eksternal faktor yang sangat mempengaruhi seperti ya haters. Tapi kedua ada fans-fans pedofil yang muncul. Ini udah dijelasin di Devlin bagaimana bentuk-bentuk haters dan bentuk-bentuk fans pedofil akan semakin buruk. Fakta bahwa budaya di Asia Timur adalah membuat cerita-cerita fanfiction, alternate universe yang mengeksploitasi kepada artis-artis bahkan yang di bawah usia mereka. Mereka dijodohkan dengan sesama grupnya tanpa konsen sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Apakah ada check and balance? Tentu tidak, karena bagaimanapun agensi membutuhkan fansnya sehingga agensi akan membiarkan fansnya untuk terus berpikiran liar dan membuat alternate universe. Tapi 2, ketika mereka bahas tentang aktualisasi diri dan mereka butuh untuk didampingi, beberapa respon untuk ini. Ketika kita menyesali debutnya di usia muda, kita sesali debutnya di usia 14 tahun misalnya, kita sesali debutnya, kita sesali mereka latihan dari usia 8 tahun. Jihyun Boy sudah latihan dari usia 8 tahun tapi baru debut di usia 17 tahun. Atau kita bahas tentang member-member lain yang debut di usia 14 tahun. Itu yang terjadi di saat ini. Jadi saya bingung bagaimana bentuk representasi media ketika yang debut itu adalah anak-anak usia 14 tahun. Anak-anak usia 8 tahun itu masih masuk dalam pelatihan. Ini yang kami sangat sesali. Karena ketika mereka harus untuk paham kerasnya dunia di usia 8 tahun, ketika mereka harus menghabiskan waktunya untuk hidup di pelatihan usia mereka masih sangat mulia. Ini adalah yang disentuh oleh tim oposisi. Makanya ketika kita bahas mereka butuh dampingan, makanya orang tua yang harus dampingin. Tadi Devlin sudah bilang kalau misalnya banyak sekali contoh-contoh di status quo, bentuk-bentuk akademik, bentuk-bentuk UKM atau bentuk-bentuk ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri anaknya. Pendampingan orang tua justru lebih ada. Komparasinya di oposisi pendampingan itu tidak pernah ada. Karena ketika anak-anak itu menyerahkan dirinya kepada agensi, mereka latihan di agensi, mereka akan asrama di agensi, hanya pulang ketika ada libur aja, sebulan sekali misalnya. Begitu juga ketika mereka menjadi debut, mereka debut ya pulangnya pun ketika libur aja, nggak pulang setiap hari. Jadi kontrol orang tua sebenarnya nggak bisa terlalu signifikan dibanding bisnis kami yang fokus kepada di usia muda, mending masuk akademik aja. Ini sebenarnya sudah dibawa. Inilah kenapa argumentasi Devlin soal bagaimana ada mekanisme-mekanisme lain untuk melakukan ini sudah terjadi di status quo. Respon ketiga soal check and balance. Prasyarat check and balance adalah keberanian untuk speak up. Tapi apakah prasyarat ini akan terpenuhi di sisi oposisi? Jawabannya tidak. 1, mereka remaja yang menganggap itu wajar karena mereka merasa memang kita harus bersaing dengan secara ketat-ketatan. Kita harus hadir ke dalam TV show setiap hari. Jadi mereka menganggap hal itu yang wajar sehingga nggak ada, mereka nggak bakal speak up karena mereka mau sukses. Jadi mereka biasa-biasa saja ketika dipaksa untuk melakukan hal itu. Tapi 2, karena mereka sudah cukup lelah untuk berlatih setiap hari, waktu untuk melakukan aktualisasi diri atau setidaknya introspeksi sudah tidak ada. Mereka lebih pilih untuk melakukan istirahat. Tapi sebelum itu silakan. Kenapa anak-anak nggak boleh sukses? Ya saya nggak bilang anak-anak nggak boleh sukses, tapi yang saya bilang adalah bagaimana mereka diberikan waktu untuk menikmati usia anak-anaknya. Mereka harus setidaknya menikmati diri anak-anaknya. Anak-anak di usia kami yang debut bukan usia 8 tahun. Coba sentuh K-pop sedikit atau J-pop sedikit. Anak-anak yang debut itu usianya 14 sampai paling muda 14 tahun lah. Dia bukan anak, dia masih remaja lagi. Tapi di sisi kamu nggak sama sekali nggak ada perlindungan untuk mereka yang berada di belakang layar, train yang di belakang layar. Tapi masuk ke penimbangan kami. Bagaimana komparasi kami dengan government? Kalau di government bahas soal aktualisasi diri, pengembangan, kesuksesan, dan lain sebagainya, sebenarnya di government pun kita bahas hal yang sama. Devlin sudah jelasin bagaimana bentuk aktualisasi bakat banyak di status quo. Malah lebih aksesibel karena akademi misalnya, karena ekstrakurikuler misalnya. Jadi kita
ketika remaja baru mereka masuk kepada agensi-agensinya, sehingga bentuknya adalah mereka punya bakat lebih bagus. Mereka tak perlu habiskan waktunya 10 tahun seperti Jihotuan yang trainingnya dari 28 tahun baru bisa debut. Mereka cukup habiskan waktu 1 atau 2 tahun jadi training karena mereka sudah punya cukup bakat. Tapi kedua, bentuk perlindungan dan check and balance bakal terjadi di sisi kami. Kalau mereka bilang orang tua bakal yang tanda tangan, oke, orang tua yang tanda tangan. Tapi apakah orang tua selama 24/7 mendampingi anak-anaknya selama menjadi idol? Jawabannya tidak. Tadi saya sudah bilang bagaimana status quo-nya, bahwa mereka akan masuk di asrama dan lain sebagainya. Terus way-nya bagaimana? Kalau mau soal aktualisasi diri, kalau mau soal perlindungan, dan kalau mau soal yang menyelamatkan anak-anak terjadi di sisi kami. Karena coba oposisi sentuh tanah sedikit. Kalau misalnya mereka itu sudah training dari 8 tahun, jadi kita harus lindungi lebih baik di sisi kita dengan ya umur 8 tahun masuk saja ke akademi dan buat mereka latihan lebih baik dengan pendampingan orang tua. Maka dari itu untuk melindungi anak-anak dukung government. Terima kasih. Oke, terima kasih pembicara ketiga dari tim pemerintah. Pemerintah tadi spend 7 minutes and 20 seconds to continue. Let's welcome pembicara ketiga dari tim oposisi. Ada reply nggak? Aduh, tidak ada. Oke, silakan. You're here. Baik, sebelum saya akan mulai debat saya, tolong ingat bahwa apabila Anda ingin memberikan interupsi, silakan angkat saja tangannya. Apabila saya tidak memberikan respon, maka interupsi Anda ditolak. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Oke, baik. Dewan juri terhormat serta rekan-rekan beribu sekalian, kami sebagai pihak oposisi sangat bingung dengan apa sih sisi yang ingin mereka dukung dan apa sih yang ingin mereka sampaikan dalam perdebatan kali ini. Karena satu, mereka sudah membantah argumen mereka sendiri dan mereka tidak memberikan kita eksklusivitas dalam argumen mereka. Lihatlah kesalahan-kesalahan dalam 3 pembicara mereka. Kita lihat dari pembicara satu, dia nggak ngertiin kenapa semua idol itu akan merasakan kekhawatiran yang muncul dalam pihak mereka. Lalu yang kedua, mereka nggak berikan dunia yang mereka inginkan, mereka nggak berikan penjelasan apa sih dunia yang ingin mereka buat, apa sih hal yang ingin mereka buktikan dalam perbuatan mereka. Dari pembicara satu nggak membuktikan hal tersebut. Yang ketiga, mereka nggak jelasin kenapa pada dasarnya mereka menjadikan tindakan agensi itu yang akan menghadirkan idol-idol di kemudian hari itu merupakan hal yang buruk. Mereka nggak jelasin hal itu, sehingga pada dasarnya mereka dari awal saja sudah aneh. Mereka nggak dapat mendukung apa sih yang ingin mereka dukung ini dengan baik. Lalu yang kedua, masuk kita dalam pembicaraan kedua mereka. Satu, dia menyebutkan bahwa agensi hanya fokus untuk mengeksploitasi anak. Lihatlah bahwa agensi-agensi zaman sekarang, mereka tuh gak hanya berfokus pada mengeksploitasi anak saja. Mereka tuh gak hanya menjadikan eksploitasi anak itu sebagai pion utama mereka. Tidak, kita harus merubah tindakan cara kita untuk melihat apa sih tindakan yang dilakukan oleh agensi ini. Mereka hanya memfokuskan bahwa oh iya, agensi itu mengeksploitasi anak, agensi itu gini-giniin anak. Tapi pada dasarnya satu, tindakan eksploitasi itu gak hanya ada di agensi saja, masih banyak kok hal-hal di luar itu. Dan justru di agensi ini dia sudah tertera dengan hukum, dia sudah tertera dengan aturan-aturan dan juga kontrak yang ditandatangani oleh orang tua. Mereka sudah berusaha untuk menghindari hal-hal tersebut agar idol dan juga agensi dapat berada di garis aman dari anak-anak yang akan menjadi idol itu gak akan tereksploitasi. Dokumen yang kedua, bunuh diri disebutkan adalah worst case sekali. Lihatlah, memang kami menyadari bahwa banyak sekali penyebab-penyebab bunuh diri. Tapi bunuh diri gak hanya akan terjadi ketika kamu masuki sebuah agensi, sehingga pada dasarnya itu adalah worst case. Dokumen yang ketiga, dia gak mikirin sisi anak yang ingin memang untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Mereka hanya terus menyebutkan bahwa oh iya, gimana kalau anak itu akan stres, gimana anak itu akan gini. Tapi mereka gak memperhitungkan bahwa ada kok anak-anak yang emang mau, di mana mereka tuh mau banget untuk melatih diri mereka, melatih talenta yang mereka miliki, dan mereka gak memperhitungkan hal itu sama sekali. Lalu yang keempat, hal seperti diet, pedofilia itu gak akan hanya ada ketika kamu bergabung dalam agensi, gak akan hanya ada ketika kamu menjadikan agensi ini menampung anak-anak kecil. Hal itu akan tetap ada ke dunia umum, dan pada dasarnya kamu gak bisa menjadikan bahwa sisi kami hanya akan menghadirkan hal tersebut. Kamu gak bisa bilang bahwa hanya sisi kami yang akan menghadirkan hal tersebut. Padahal dasarnya ya di dunia nyata pun ada, di dunia umum pun ada. Lalu yang kelima, dia gak mikirin kenapa orang-orang
orang tuh mau masukkan anaknya ke dalam agensi ini. Lihatlah, jika kita menjadi seorang orang tua, memangnya kalian mau untuk membawakan anak-anak kalian masuk ke dalam sebuah agensi yang gak aman? Kalian ingin memasukkan anak kalian ke dalam agensi yang kalian saja sudah ragu dengan keamanannya, di mana seperti penjelasan pada pihak pembicara ketiga mereka dan juga pembicara kedua mereka menyadari bahwa oh iya, anak-anak itu akan masuk ke dalam asrama, mereka akan dididik oleh agensi tersebut. Tapi mereka nggak mikirin, memangnya kamu sebagai orang tua, apakah kamu akan masukkan anak kamu ke dalam agensi yang dimana gak bertanggung jawab? Tidak, karena kamu ini melindungi anak kamu, dan itu adalah tugas dan moral yang dipegang oleh orang tua. Silakan. Bentuk masuk ke agensi itu adalah melalui audisi, bukan orang tua yang daftar. Jadi gimana mereka bisa memilih? Baik, oke, tentu masuk dalam agensinya saja, tentu anak-anak satu akan berbicara dengan orang tua mereka. Mereka perlu persetujuan dari orang tua mereka. Kalaupun mereka nggak bicara dengan orang tua mereka juga nggak akan langsung izin. Oh iya, kamu pergi aja sana, kamu pergi aja, kamu join aja dalam agensi ini. Tidak, karena mereka tetap akan membutuhkan izin dari orang tua mereka. Kemudian masuk ke dalam pembicara ketiga mereka. Kesalahan pertama, justru karena adanya karir yang harus ditempuh oleh anak-anak ini di kemudian hari, itulah mengapa pada dasarnya agensi ini hadir. Dia akan menjadi wadah di mana anak-anak itu akan menjadikan agensi ini sebagai tempat di mana mereka bisa berkembang. Dan pada dasarnya kalau kamu menentang adanya agensi ini, ya kamu pada dasarnya nggak mau anak-anak ini bisa merupakan skill dan bakat mereka. Dan yang kedua, mereka bahas tentang merchandise, itu adalah bentuk eksploitasi anak. Padahal tidak. Sebenarnya merchandise itu adalah satu jenis promosi di mana mereka dapat mendapatkan ketenangan mereka. Lalu yang kedua, merchandise itu adalah cara mereka untuk mendapatkan uang juga. Lalu yang ketiga, mengenai fans pedofile ataupun tindakan-tindakan mesum dilakukan oleh orang-orang umum, hal itu nggak akan hanya ada di agensi saja. Dan di mana hal itu akan tetap ada dalam dunia umum. Dan pada dasarnya kalau memang kamu khawatir dengan adanya tindakan pedofile itu, kamu bisa melakukannya kepada polisi dan hal tersebut akan tetap dibantu oleh agensi kamu. Dan kemudian yang keempat, nggak semua orang tuh dapat mendampingi anaknya. Kamu mengatakan bahwa oh iya, orang tua akan mendampingi anaknya kalau dalam pihak oposisi. Tapi pada dasarnya di pihak kamu juga nggak akan ada hal tersebut. Karena kenapa? Karena buktinya dari negara-negara telah disebutkan dalam satu sekolah saja. Contohnya kita ngomong dari situ, orang tua tuh nggak bisa menjadi 24/7 di sisi anaknya. Mereka nggak bisa akan selalu ada di sisi anaknya. Sehingga pada dasarnya kekhawatiran kamu tuh nggak hanya eksklusif di sisi kalian. Gak akan ada di sisi kalian juga, tapi juga akan tetap ada di sisi kami. Dan kemudian menikmati waktu itu subjektif. Dari mana? Karena saya mengatakan itu sebagai hal yang subjektif. Karena pada dasarnya, kalau kamu memang mau bergabung dalam agensi ini, kamu memang mau menyerahkan jiwa kamu akan menikmatinya. Karena kenapa? Karena kamu nggak bisa menyatakan bahwa oh iya, jika aku masuk ke dalam sebuah agensi, aku tuh gak akan menikmati waktu aku. Hal itu adalah hal yang sangat subjektif dan gak bisa dinilai dalam satu sisi pandang saja. Karena terdapat kok opsi-opsi mengenai homeschooling dan juga formal schooling, yang dimana hal itu akan menjadi opsi bagi orang tua yang kamu bisa memilih kok anak kamu ingin masukkan ke dalam homeschooling ataupun sekolah-sekolah formal aja. Yang ketujuh, perlindungan orang tua yang sama aja gak akan ada di sisi kamu dan gak akan ada di sisi kami. Atau kalau kamu mengatakan bahwa perlindungan orang tua ada di sisi kamu, hal itu juga akan tetap ada di sisi kami. Sehingga pada saya itu gak eksklusif di sisi kamu aja. Lalu kemudian kita akan masuk ke dalam beberapa statement yang akan saya sampaikan. Satu, kita tuh butuh kok hibur anak-anak. Kamu gak bisa mendapatkan hiburan-hiburan yang dimana kamu berusaha untuk menghibur anak-anak, tapi kamu tuh gak punya ikon anak, kamu gak punya figur anak yang akan berdiri dan menghibur anak-anak seusianya. Kami butuh figur dan kamu juga akan butuh figur. Bayangin deh, kalau misalnya anak kamu dihibur oleh orang-orang dewasa saja, tentu saja feelingnya tuh akan berbeda dan anak-anak akan jauh lebih panik dimana mereka dihubungkan dengan anak-anak kecil lainnya. Dan pada dasarnya jika kamu menolak adanya agensi yang memberikan kita wadah di mana anak-anak kecil itu dapat berkembang, ya kamu pada dasarnya satu, kamu menyita kebahagiaan anak-anak kamu di mana kamu pada dasarnya tidak mengizinkan dia untuk melihat oh iya, ada kok anak-anak yang jadi sukses, ada kok anak-anak yang bisa memberikan kamu hiburan dan bukan hanya orang tua saja. Dan kemudian kedua, anak-anak itu dilatihnya dengan profesional loh. Kamu bisa lihat bahwa anak-anak dalam agensi tersebut tidak hanya akan dilatih oh ya kamu menari-menari aja, kamu itu menyanyi-nyanyi aja. Dan pada dasarnya itu akan menjadi bumerang untuk kamu kalau kamu mengatakan bahwa agensi itu yes, dalam tanda kutip gak bertanggung jawab. Akan jadi bumerang kamu kalau misalnya kamu mengatakan bahwa agensi itu gak dapat bertanggungjawabkan apa tindakan mereka kepada anak-anak. Kemudian masalah stres itu akan tetap ada kok di sisi kamu, baik jika mereka tidak dimasukkan ke dalam agensi atau tidak. Nah, kamu dapat melihat bahwa stres akan tetap didapatkan oleh anak-anak, baik bila mereka tidak masuk ke dalam agensi, karena pada saat satu, ia masalah lingkungan mereka, yang kedua di mana mereka akan mendapatkan stres itu dari sekolah, dari sumber-sumber manapun. Sehingga pada dasarnya stres itu gak hanya akan ada berasal dari agensi saja. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Oke, tim pembicara ketiga dari tim oposisi spend 7 minutes and 12 seconds. Thank you everyone for the amazing simulation debate. I'll give the floor back to MC. That's
give a big round of applause to our debaters today. After the simulation round, we'll have debate feedback or post-debate discussion that will be led by the wonderful Kak Amira. Time is yours.